Setiap gereja dari denominasi lain dapat menarik garis lurus juga hanya sampai kepada individu-individu yang mendirikan kelompok itu dan tidak ada kaitan dengan gereja yang didirikan oleh Kristus yang dibangun di atas dasar Rasul Petrus. Ya. Dan atas dasar iman yang diajarkan gerejanya itu. Pertanyaannya adalah, apakah gerejamu gereja yang didirikan oleh Kristus atau yang didirikan oleh manusia-manusia itu? Nah, itu pertanyaannya. Oleh manusia-manusia yang Anda agung-agungkan itu. Adakah dasar biblis yang menegaskan kuasa mengajar dari para rasul ini? Ada. Saya tunjukkan secara utuh perikop-perikop dari apa yang ada di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sekarang saya tunjukkan dulu, saya ambil dulu ini ya, saya tunjukkan dulu. Tetapi sebelum ini saya tunjukkan dulu bagian tugas kuasa mengajar yang diberikan Kristus kepada Rasul Petrus dan tidak berhenti kepada Rasul Petrus, melainkan juga berlanjut. Di mana terdapat itu? Mari kita lihat kitab suci berikut ini, Bapak Ibu, ya. Oke. Di sini saya buka Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya baca utuh kepada kita. Ini adalah dasar dari magisterium gereja yang dipertanyakan. Oke? Oke. Ya, saya bacakan kepada Bapak Ibu. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Simon Petrus maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Disinilah nanti Yesus memberikan tugas yang kita sebut dengan istilah magisterium, kuasa mengajar. Oke? Lalu Yesus menanggapi pernyataan dari Simon Petrus ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Karena jawaban Simon Petrus itu benar, maka dia berikan tugas kepada Petrus, Bapak Ibu. Bukan hanya mendirikan gerejanya, tapi dia beri tugas. Dia beri tugas. Apa itu? Kata Yesus kepadanya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oh, mungkin ada yang mengatakan, oh itu bukan mendirikan gereja sebagai organisasi. Sorry. Dalam berbagai terjemahan itu ditulis church. Hanya di Indonesia ada kata jemaat. Di terjemahan Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris, di sebelah saya ini ada kitab suci The Gideon International, itu menulis church. Build my church. Ya, mendirikan, membangun gerejaku. Oke lah, saya ikuti. Mereka mengatakan itu jemaat. Tidak ada jemaat tanpa suatu perkumpulan, tanpa suatu organisasi pula. Sebab dari sinilah Kristus mulai mendirikan yang namanya gereja dalam bentuk
lembaga dengan memberikan tugas penggembalaan kepada Rasul Petrus. Nanti kita buka. Oke, kita buka nanti Yohanes, ya, Injil Yohanes, dan nanti kita buka di mana tiga kali Yesus memberikan tugas kepada Petrus, memberikan pernyataan 3 kali. Itu berarti penting hal itu, Bapak Ibu. Selain dia berkata itu, Bapak Ibu, selain dia mendirikan gerejanya, dia memberikan tugas kepada Rasul Petrus. Apa tugas itu? Magisterium tadi, Bapak Ibu, kuasa mengajar itu. Apa kata Yesus? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita refleksikan kata-kata Yesus kepada Petrus ini, Bapak Ibu. Apakah ini hanya kata-kata kosong, tidak punya arti? Mari kita renungkan sebentar. Apakah ini Yesus sedang bercanda saja? Tidak ada arti kata-kata itu. Mari kita renungkan. Apa kegunaan dari kunci secara manusiawi terlebih dahulu? Membuka. Oke? Apa maksudnya? Dalam pengajaran gereja Katolik, itulah yang disebut sebagai magisterium. Otoritas. Contoh, ada seorang bos namanya A. Dia punya bawahan namanya B. Bos ini punya perusahaan besar. Lalu dia percaya si B untuk selalu membuka di pagi hari perusahaannya. Si B inilah yang dia berikan kunci untuk membuka perusahaan itu, karena si bos ini tidak selalu hadir pada saat hari-hari. Maka yang memegang kunci siapa? Bawahannya, yaitu si B. Dengan kata lain apa? Si bos memberikan otoritas kepada si B. Kalau tidak ada si B, makanya perusahaan itu tidak akan dibuka. Menunggu si B dulu itu. Ini ilustrasi sederhana. Yesus memberikan tugas ini kepada Petrus, kenapa? Karena dia sebentar lagi akan sengsara, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Dia berikan otoritas kepada Petrus dalam konteks pengajaran yang benar. Sehingga dia mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya yang membaca aja merinding, Bapak Ibu. Ini bukan kata-kata kosong, ini ada makna yang sangat dalam, Bapak Ibu. Itulah yang disebut oleh gereja Katolik otoritas pengajaran atau wewenang mengajar yang diberikan Kristus kepada Rasul Petrus dan penerus Rasul Petrus dan para rasul. Penerus Rasul Petrus siapa? Apakah tugas ini kemudian hilang setelah Rasul Petrus mati? Atau wafat lebih tepatnya? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Kembali lagi kepada pernyataan Yesus. Dia mengatakan dia menyertai sampai akhir zaman. Dia mengatakan di ayat 18, alam maut tidak akan menguasai gereja yang ia dirikan. Maka setelah kematian Rasul Petrus dilanjutkan, ya, setelah kematian Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, dilanjutkan oleh para murid mereka. Yang kita kenal Rasul Petrus adalah paus pertama, kemudian dilanjutkan oleh Linus, Santo Linus, dilanjutkan oleh Santo Anakletus, dilanjutkan oleh Paus Clemens, dilanjutkan hingga sampai abad 21 ini, Paus Fransiskus. Nah, kuasa mengajar yang sama itulah yang terus diwariskan. Sehingga apa? Terhindar dari heresi, terhindar dari pengajaran yang keliru.
Rasul Petrus tadi kuasa mengajarnya dalam hal apa? Ya, kuasa mengajar atau otoritas mengajar tentang iman dan moral dalam persatuan dengan para rasul yang lain. Demikian juga para paus, ya, pengajaran magisterium itu tidak semata-mata buah pikirannya paus, tapi dalam kesatuan dengan seluruh uskup. Seperti yang terjadi pada zaman para rasul, para bapak apostolik, para bapak gereja, hingga sampai saat ini. Bapak Ibu, ayat 19 ini tidak berhenti di sini loh. Dibuktikan dengan apa? Tadi yang pertama Bapak Ibu, Kristus mendirikan gereja di atas Petrus. Dan dia mengatakan dan dia berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Yang kedua, dia berikan tugas kunci kerajaan surga, otoritas, pengajaran, wewenang pengajaran. Yang kedua adalah berkuasa melepas dan mengikat. Oke? Yesus yang memberikan loh. Ini ayat kitab sucinya, bukan saya ngomong sendiri. Yesus yang mengatakan di situ. Ini ternyata tidak berhenti. Karena tugas ini ada kaitannya dengan apa? Dengan penggembalaan. Nah, sekarang kita buka Yohanes 21. Silakan Bapak Ibu kalau mau membuka juga ya. Oke, kita buka Yohanes. Oke, ternyata di web ini bagus ya. Tinggal kita ketik saja ya. Oke. Saya akan tunjukkan segera Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat 15. Oke, 15 sampai 21 pula ya. Oke. Tugas itu tidak berhenti di situ ternyata Bapak Ibu. Tapi ada perintah lain. Perintah yang agung yang diberikan Yesus juga kepada Petrus. Apa itu? Ini. Menggembalakan domba-domba. Jadi nggak terlepas-lepas itu isi kitab suci. Satu kesatuan. Ya.